ketiganya mualat berturut-turut. Kalau niat gampangnya begini aja, usolli fardhul maghribi salat majmu'an segitu aja. Nggak perlu jamaah takdim dengan isya atau dengan naon dia yang isya sih subuh. Jadi jangan kan kadang-kadang suka lama orang bingung niatnya. Oh Allah, niat saya udah jangan panggil. Makanya udah gampang aja. Niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat di jamak begitu udah. Jadi gitu ya. Kalau bahasa Arabnya ya, usolli fardhul maghribi salat rakaatin majmu'an gitu aja. Nggak usah jam'an, takdiman, bil isya'i, wah panjang deh. Karena ngapainnya susah itu ngapalin. Apalagi yang jarang sholat jamaknya. Ada punya niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat di jamak udah begitu. Jadi pas waktu asar nggak usah ngomong begitu lagi, udah usolli fardhu asri 4 rakaat lillahi ta'ala. Karena wajib niat jamak itu di sholat yang pertama. Sholat yang kedua mah nggak usah disebut-sebut lagi jamaknya. Suruh praktek gitu. Biar bisa praktek. Ya percaya harus jalan berarti kalau praktek. Praktek beneran. Lain waktu lah, kayak orang jarah kemana gitu. Praktek ke sholat jamak. Yang ketiga berturut-turut antara dua sholat. Jadi jangan terpisah. Beres selesai duhur langsung berdiri lagi asar. Ba'diyah dulu, jangan ba'diyah dulu. Nanti ba'diyahnya setelah sholat asar. Kalau mau ba'diyah. Jadi jangan terpisah oleh waktu yang bisa mencukupi sholat 2 rakaat. Kira-kira 2 rakaatnya seberapa menit? Kalau misalnya 2 rakaat itu 2 menit, maka jangan kepisah sampai 2 menit. Karena 2 menit itu cukup untuk sholat 2 rakaat. Itu ba'diyah lah. Itu jelas tambah kepisah karena itu 2 rakaat ba'diyah. Jadi langsung setelah beres duhur langsung berdiri asar. Setelah beres maghrib langsung berdiri lagi isya. Tuh, harus berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut nggak bisa. Terus gimana tuh? Ya udah kagak nggak bisa, nanti tungguin waktu isya, nih sholat isyanya tungguin waktu isya datang. Ya kalau itu putus ya. Iya putus. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, dawamul uzri aibaqu safa ilaihi misalnya. Harus masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan statusnya nih. Sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Jadi pas takbir sholat yang kedua nih, sholat asar nih atau isya, itu kita statusnya masih dalam perjalanan. Pas udah dapat 2 rakaat nyampe rumah bisa loh, kayak macam orang naik perahu, rumahnya di Merak, dia baru sholat ya. Pas waktu takbir sholat kedua nih asar, itu belum nyampe Merak, belum, masih di perjalanan. Pas dapat 2 rakaat kapal datang ke Merak, pasti udah nyampe rumah dia kan, nggak apa-apa terusin. Yang penting pas takbir itu statusnya masih di perjalanan. Pas takbiratul ihram sholat yang kedua. Itu syaratnya. Berapa perjalanannya? Ya jamaah takdim, jamaah itu syarat yang disepakati, artinya yang paling pendapat yang paling masyhur yang utama itu ya kurang lebih 80 kilo lah. Tapi ada yang memperbolehkan meskipun jaraknya pendek boleh untuk dijamak mah. Yang pendek itu yang nggak nyampe 80 kilo. Itu bisa dipakai ketika apa? Ketika situasi perjalanan kayak zaman sekarang. Macet. Nah, itu dekat. Ini ke Cimone doang kan dekat. Tapi karena macet itu kalau lurus terus itu bisa nyampe ke Cirebon. Itu karena macet. Maka bisa seperti itu. Diperbolehkan gitu. Mengambil pendapat yang itu yang boleh walaupun jaraknya dekat. Nah, pada situasi seperti itu kita nyari tempat buat sholat susah, buat wudunya susah. Kalau sholat makan di pinggir jalan gak jadi, buat wudunya ini.
Atau kita khawatir kalau kita sholat motor di dinding ntar ada yang habis sholat motor nggak ada. Kayak macam ya kalau macam di jalan-jalan biasa sih gampang bisa nyari masjid, tapi kalau kayak jalan tol kan susah. Karena kita berhenti di bahannya khawatir bahaya. Ya boleh aturan kan boleh berhenti di bahu jalan tuh kalau ada sesuatu kan, kayak apa jadi repot. Boleh itu dalam kasus seperti itu mengambil pendapat yang mengatakan bahwa jamaah takbir itu walaupun dekat boleh, dalam keadaan seperti apa di antara macet, macet seperti orang sholat isya iya nggak sholat gawe di Cimone bisa tuh jam 5 kan pulang jam 5 macet. Kalau nunggu rumah kayaknya bisa duluan ya. Sekarang mau maghrib kemana ini? Bingung gitu kan. Di jalan macet, tadi orang khawatir segala macam. Itu boleh ditakhir aja ke isya gitu. Cuman kalau rumahnya di Cisere, jangan pulang ke Cisere dulu. Nanti begitu dalam waktu isya, ya kan masih macet nih. Isya bener nyampe Bitung, pos Bitung tuh jam 8 udah isya kan, ke situ dulu ke masjid. Jangan dulu pulang. Kan ini mah sholatnya harus di perjalanan. Atau kita udah ke rumah bukan perjalanan lagi namanya udah nyampe. Maka posisi kita harus masih dalam perjalanan. Maka melipir dulu tuh ke masjid pos Bitung, Al Mubarak tuh. Sholat itu isya sama maghrib baru pulang. Ulah di imah bae sholat imah saya lempang ngaranna. Jadi sholatnya jangan di masjid kampung kita, jangan. Harus keluar dari kampung kita. Ya minimal di sini mah ya pos Bitung lah. Mau jadi orang Bitung atau orang Cisere pos Bitung. Jangan dulu pulang ke sini, jangan. Nah, itu mah mau nggak mau harus tahir kan, kalau takdir namanya. Nggak ada pilihan, pasti tahir itu mah. Kalau pas posisi macet pos itu tak. Karena kita mepet waktu maghrib. Atau kalau mepet waktu isya mah kita udah nyampe rumah, ngapain? Jadi begitu macet, jadi kira-kira ke mual kaburu ya maghrib ya. Datang ke imah pasti nangis isya. Maka guys, niatnya akhirkan. Niat saya mengakhirkan jamaah sholat maghrib ke waktu isya. Ternyata benar tak, 7:30 udah isya, baru nyampe pos Bitung, maka jangan dulu pulang. Pulang isya di imah kan, kudu isya di jalan, dari kedai. Sholatnya lebihnya isya aja maghrib, kakarak balik. Lah dibawa ke imah sholat, lamun dibawa ke imah, eta maghrib jadi kodok. Lain jadi jamaah lain, sebab mesti perjalanan orang lagi. Itu syarat jamaah takdim. Ada 4 macam, ada 4 syaratnya. Pertama tadi harus niat, didahulukan sholat yang pertama, terus niat menjamak ketika dalam sholat yang pertama. Yang ketiga masih dalam perjalanan sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Jadi pas takbiratul ihram kedua itu kita masih statusnya dalam perjalanan. Dan yang keempatnya itu yang keempat ya. Yang ketiga tadi berturut-turut antara dua sholat itu berturut-turut. Itu syarat menjamak dalam jamak takdim, terutama dalam perjalanan. Tinggal nanti jamak takhir.